Hai, piye kabare rek? Bertemu lagi dengan Media Serdadu. Kali ini Media Serdadu akan merangkum film atau sinopsis dari film Ip Man keempat. Bermula ketika Ip Man divonis mengidap kanker tenggorokan karena merokok setelah ditinggal sang istri dan membesarkan anaknya sendiri. Adegan beralih di gedung sekolah anaknya membuat ulah gara-gara sebuah komik dan Ip Man pun dipanggil ke sekolah karena membuat keributan putranya. Kepala sekolah pun terpaksa mengeluarkan anaknya dan menyuruhnya disekolahkan di luar negeri saja. Ip Man hanya bisa pasrah dengan keadaan itu dan setuju menyekolahkan di Amerika. Di suatu malam, Ip Man mengundang Bob ke rumah menyuruh untuk menjaga anaknya selama ia pergi ke Amerika. Bob adalah polisi ya. Ternyata anaknya tidak mau ke Amerika dan dia pun tak mau sekolah. Dia hanya ingin belajar kungfu Wing Chun saja kalau ayahnya boleh dan mengizinkan. Keesokan harinya Ip Man terbang ke Amerika untuk mengurus surat sekolah anaknya sekaligus menghadiri pertandingan bela diri Bruce Lee. Setibanya di Amerika, Ip Man dijemput oleh Kun, temannya, dan Ip Man pun harus berkunjung ke Asosiasi Kebijakan Cina untuk meminta surat rujukan sekolah putranya. Sesampainya Ip Man disambut oleh guru kungfu sebelum mengutarakan niatnya itu. Ketua asosiasi meminta tolong kepada Ip Man untuk menegur muridnya yaitu Bruce Lee karena dia telah mengajarkan kungfu Cina kepada orang asing non-Chinese. Ketua asosiasi itu khawatir di suatu saat nanti kungfu akan disalahgunakan. Ip Man mendengar hal itu pun menolak dengan halus dikarenakan ketua asosiasi terlalu fanatik. Akhirnya mereka saling dorong meja teh yang terbuat dari kaca dan akhirnya pecah. Ip Man pun tidak dapat surat rujukan sekolah itu dan kemudian pergi begitu saja. Saat ia berada di tempat penginapan, Ip Man menelepon anaknya di Hong Kong dan yang mengangkat telepon itu adalah Bob, bukan putranya. Sementara itu guruan lagi mengajar, akan tetapi putrinya tidak suka hal itu. Yona lebih suka latihan pemandu sorak di sekolahnya. Keesokan harinya Ip Man dengan temannya Kun pergi ke tempat kenalannya untuk membantu urus berkas sekolah anak Ip Man. Namun sia-sia saja, tidak bisa membantu. Di malam harinya Ip Man datang di undangan Bruce Lee di pertandingannya. Nampaknya Bruce Lee sangat senang akan hal itu, kemudian mempraktekkan pukulan yang terkenal yaitu pukulan 1 inci. Singkat cerita, Bruce Lee akan membantu Ip Man untuk surat rujukan sekolahnya. Setelah itu tidak sengaja pembicaraan itu diganggu oleh segerombolan karate mengajak bertanding duel di luar saja.
Beberapa menit kemudian gerombolan karate ini kalah dan mengakui akan kehebatan Bruce Lee. Keesokan harinya Yip Man datang ke sekolah yang dimaksud sambil membawa surat rujukan dari Bruce Lee. Ternyata Yona, anak guruan ketua asosiasi Cina, juga sekolah di sini. Yona terpilih jadi pemandu sorak di acara nanti. Namun temannya yang bernama Becky ini iri dengan Yona. Di sisi lain, kepala sekolah menerima angkan surat itu, angkan tetapi yang dibutuhkan adalah bukan dari surat ini, melainkan surat dari AKC ataupun sanggup membayar biaya $10.000. Namun Yip Man tidak mampu angkan hal itu. Akhirnya Yip Man pergi dengan kecewa. Saat meninggalkan sekolah, Yip Man kebetulan bertemu dengan putri Wan, yaitu Yona, yang diintimidasi oleh pemandu sorak saingannya, yaitu Becky. Saat itu Becky tanpa sengaja memotong rambut Yona dengan gunting. Yip Man menolongnya serta mengajar sekelompok pemuda itu. Yip Man menyelamatkannya serta mengawal Yona ke rumah. Di sela-sela omongannya, Yip Man menceritakan masalahnya dan Yona bersedia membantu Yip Man untuk masalah ini. Sesampainya di rumah, Yona memohon akan surat rujukan untuk Yip Man, tapi Yona ditampar oleh ayahnya, yaitu Guru Wan. Wan menuduh Yip Man menggunakan putrinya untuk mendapatkan surat itu, dan singkat cerita pertarungan pun terjadi. Allah. Pertarungan terganggu oleh gempa bumi dan Wan mengatakan kepada Yip Man bahwa mereka akan menyelesaikan pertarungan ini. Sementara Becky justru mengeluh kepada orang tuanya bahwa dia telah ditindas. Ayah Becky, Walters, adalah seorang petugas dari layanan imigrasi dan naturalisasi. Ditekan untuk meminta asosiasi bertanggung jawab dan mendeportasi semua orang Tionghoa yang terkait dengan mereka. Sementara itu, Hartman, seorang sersan staf di Marinir Amerika Serikat, berupaya meyakinkan Barton Gunners, sersan senjata, untuk memasukkan seni bela diri Cina ke dalam pelatihan tempur dengan tangan kosong mereka. Gunners membuktikan bahwa pelatihan karate marinir saat ini lebih unggul dengan memintanya untuk melawan instruktur karate marinir, Colin Fraser, yang mengalahkan Hartman. Hartman kemudian berhasil meyakinkan komandan tentang hal itu dan diperintahkan untuk memfilmkan festival pertengahan musim gugur yang terjadi di asosiasi untuk penelitian, yang membuat Gunners marah. Gunners meminta Fraser untuk menantang Grandmaster di festival, mengalahkan beberapa dari mereka sampai Yip Man mengganggu dan mengalahkannya.
Sementara itu Wan yang seharusnya hadir di festival itu ditangkap oleh petugas imigrasi. Setelah melihat Prater dikalahkan, Genders menerobos masuk ke asosiasi untuk mencari tahu di mana keberadaan Wan disimpan dan mengalahkan semua orang di sana. Genders juga mengancam Waters untuk memberikan Wan ke tangan marinir sebelum kemudian membawa Wan ke camp untuk melawannya. Karena informasi dari seorang mahasiswa Lee, asosiasi dibiarkan kosong pada saat petugas imigrasi menggerebek tempat itu. Lee memberikan perlindungan bagi asosiasi mendapatkan rasa hormat. Karena informasi dari seorang mahasiswa, Bruce Lee, asosiasi dibiarkan kosong pada saat petugas imigrasi menggerebek tempat itu. Bruce Lee memberikan perlindungan bagi asosiasi, mendapatkan rasa hormat kepada mereka. Wan terluka serius akibat pertarungan dengan Genders. Ip Man kemudian dengan penuh emosi menelepon dan mengungkapkan kepada putranya bahwa ia menderita kanker. Akhirnya Ip Man juga berhasil berbicara dengan anaknya, walaupun telepon telah banyak upaya oleh Ip Man. Kali ini bisa ngomong langsung terhadap putranya. Ip Man dibawa ke camp marinir oleh Hetman dan mengalahkan Genders dalam pertarungan. Wan sudah menyiapkan surat untuk Ip Man, tetapi yang terakhir mengatakan bahwa dia tidak berniat pindah ke San Francisco karena dia tidak suka tempat itu karena banyak sekali penindasan. Ip Man pun pulang ke rumahnya, bertemu dengan putranya dan berdamai. Kemudian mengajarkan seni bela diri Wing Chun kepada putranya cukup dengan 1 kali saja. Ip Man meminta putranya untuk memfilmkannya saat ia mendemonstrasikan Wing Chun pada boneka kayu untuk terakhir kalinya. Ip Man meninggal karena kankernya dan terungkap dalam epilog bahwa marinir telah secara resmi memasukkan seni bela diri Cina ke dalam rutinitas mereka pada tahun 2001. Atas meninggalnya Ip Man, Bruce Lee datang untuk penghormatan terakhir kali kepada sang legendaris Wing Chun yaitu Ip Man, dan akhirnya film pun berakhir.